Oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, kita tes ya. Dalam 1 bulan, kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya, kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan video barusan kita dapat mengetahui bahwa aksi yang dilakukan oleh Agustan ini dengan tujuan untuk membuktikan apakah dia akan mati dalam jangka waktu sebulan atau tidak jika ia menaruh Alkitab di pantat. Aksi ini mungkin saja akan menimbulkan reaksi yang beragam. Mungkin ada yang marah, mungkin juga ada yang tidak mempedulikan. Nah, bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap? Haruskah kita marah? Video ini akan menjelaskan semuanya. Saudara-saudara, perlu saudara ketahui bahwa sejak Alkitab ada, serangan terhadap kitab suci ini terus berlangsung. Mulai dari meragukan kebenaran yang tercatat di dalamnya, sampai pada upaya untuk memusnahkannya. Serangan terhadap Alkitab itu sendiri disertai dengan berbagai upaya. Di antaranya adalah merusak isinya dengan mengubah beritanya, seperti yang ada pada Injil-Injil palsu. Injil-Injil palsu ini sering digunakan oleh penentang-penentang Kristen. Ini dilakukan dengan harapan, jika berhasil, maka Alkitab menjadi tidak berguna, dan dengan demikian, maka ini akan membuktikan bahwa Allah yang orang Kristen sembah tidak sanggup untuk memelihara firman-Nya sendiri. Tapi faktanya adalah bahwa Injil-Injil palsu itu tidak dapat meruntuhkan otoritas Alkitab sebagai firman Allah yang tidak mungkin salah. Demikian juga, upaya untuk memusnahkan Alkitab dengan membakarnya pun telah terbukti dalam sejarah, bahwa ini adalah upaya sia-sia karena Alkitab tetap ada sampai sekarang. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Agustan ini tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan oleh mereka yang ingin memusnahkan Alkitab dengan berbagai cara. Jangankan menaruh Alkitab di pantat, Alkitab yang diuji dengan berbagai cara saja dari masa ke masa tetap terbukti memiliki otoritas sebagai firman Allah yang tidak mungkin salah dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi bagi saya, apa yang dilakukan Agustan ini sama sekali tidak membuat Alkitab kehilangan wibawanya. Saudara-saudara, orang Kristen tidak menyembah Alkitab. Memang Alkitab secara fisik adalah sebuah buku cetak. Namun meskipun secara fisik ini adalah sebuah buku cetak, tapi yang menjadikan buku ini sangat bernilai adalah apa yang dikisahkan, apa yang diajarkan, apa yang dijanjikan di dalamnya. Inilah yang membuat Alkitab berbeda dengan buku-buku lainnya. Dari masa ke masa, Alkitab diserang tanpa henti, tapi sampai sekarang Alkitab tetap kokoh. Meskipun berulang kali mau dimusnahkan, namun Alkitab tetap ada. Mengapa demikian? Karena Alkitab adalah firman Allah. Allah lah yang menjaganya untuk tetap ada dan sejarah telah membuktikannya. Saudara-saudara, sekali lagi mengenai apa yang Agustan lakukan, kita hanya bisa kembali kepada apa yang diajarkan Alkitab. Dalam Alkitab dengan jelas, Yesus menekankan kasih dalam setiap pelayanannya. Dia datang karena kasihnya, karena dia tidak mau manusia binasa, makanya dia datang untuk menebus manusia dari tuntutan dosa. Dia melayani dengan kasih terhadap mereka yang membutuhkan pertolongannya, dan pada saat penderitaan di kayu salib menjelang kematiannya, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kisah-kisah ini tercatat dalam kitab suci kita. Ajaran kasih yang Yesus tunjukkan di sepanjang hidupnya lah yang sudah seharusnya ada dalam hidup setiap orang percaya. Ajaran Yesus tidak akan pernah usang. Ajaran inilah yang Kristen terapkan. Teladan mengampuni yang telah Yesus tunjukkanlah yang memberi kekuatan bagi kita sebagai pengikut Yesus untuk dapat berdoa, "Ya Tuhan,
ampunilah apa yang dilakukan oleh Agustan. Sudah sepatutnya kita tidak boleh marah, apalagi mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Video kali ini sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua.